semuanya? Baik, Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat, Pak. Nah, baik, pada pagi hari ini sekarang coba kalian buka halaman 19. Kita pada pagi hari ini yaitu mengenai perkembangbiakan makhluk hidup. Sekali lagi, perkembangbiakan makhluk hidup. Ada peta konsep. Nah, ada peta konsepnya mengenai perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, yang pertama adalah manusia, kemudian kawin, sperma, ovum, zigot, embrio, janin, dan bayi. Nah, itu proses cara perkembangbiakan khususnya manusia. Ya. Nah, kemudian kita masuk pada hewan. Nah, kalau hewan kawin secara generatif, tidak kawin atau yang disebut dengan vegetatif. Kemudian bertelur, beranak, bertelur, dan beranak. Nah, cara perkembangbiakan hewan ini ada dua. Ada dua ya. Nah, ada kawin tadi secara generatif dan ada tidak kawin atau yang disebut dengan vegetatif. Nah, hewan ini adalah contoh-contoh hewan yang cara berkembangbiakannya secara bertelur apa? Ayam, cicak, kemudian katak, ular, biawak, burung, dan lain sebagainya. Nah, itu hewan yang berkembangbiakannya secara bertelur. Nah, sekarang kita masuk pada hewan yang berkembangbiak secara beranak. Nah, hewan yang berkembangbiak secara beranak itu adalah contohnya seperti apa? Babi, anjing, kucing, apalagi? Kuda, sapi, kerbau, dan lain sebagainya. Nah, tentu kita sudah tahu, kita sudah bisa membedakan mana hewan yang berkembangbiak secara bertelur dan mana hewan yang berkembangbiak secara beranak, ya kan? Ya. Nah, sekarang kita masuk pada tumbuhan, cara berkembangbiak tumbuhan. Nah, tumbuhan ini juga berkembangbiak ya, bukan hanya manusia, bukan hewan, karena itu adalah makhluk hidup, ya kan? Nah, tumbuhan ini berkembangbiak juga secara kawin atau yang disebut dengan generatif. Kemudian tidak kawin atau yang disebut dengan vegetatif. Kemudian penyerbukan dan pembuahan alami atau buatan. Sudah? Tumbuhan tadi kan? Iya. Nah, tumbuhan itu adalah ada yang alami cara berkembangbiaknya dan ada buatan cara berkembangbiaknya. Nah, buatan itu adalah secara tidak alami. Kalau alami adalah tentu kita sudah mengerti kan, sudah paham bagaimana yang disebut dengan alami. Yang artinya alami itu adalah tidak yang nama apa yang disebut dengan itu harus ada bantuan dari manusia. Itu kan? Nah, kemudian coba kalian perhatikan halaman 20. Halaman 20. Nah, di situ ada pertumbuhan dan perkembangbiakan manusia. Sekali lagi, pertumbuhan dan perkembangbiakan manusia. Nah, pertumbuhan dan perkembangbiakan manusia ini mulai dari bayi, sudah, kemudian balita, remaja, dewasa,
manula. Nah, manula itu mungkin kalian bertanya-tanya apa yang disebut dengan manula. Nah, manula itu adalah lanjut usia. Nah, itu ya. Itu arti dari kata manula. Sekali lagi lanjut usia. Nah, sudah paham dulu sampai di situ? Sudah paham? Nah, sekarang kalian perhatikan gambar anak laki-laki dan perempuan. Ya, sekali lagi anak laki-laki dan perempuan. Nah, di gambar itu ada anak perempuan yang berumur 9 tahun. Nah, kemudian di gambar 2.2 di atas, yaitu anak laki-laki yang berumur 12 tahun. Ya. Nah, kemudian di situ di umur 9 tahun sama umur 12 tahun itu adalah sudah mulai memasuki masa pubertas. Ya kan? Sudah mulai memasuki masa pubertas. Nah, sekarang kita masuk pada anak perempuan dulu. Nah, anak perempuan ini adalah ketika sudah mau memasuki yang namanya pubertas itu tentu ada perubahan. Ya kan? Ada perubahannya. Sudah mulai ada bulu-bulu halus tumbuh di ketiak, kemudian di kaki, kemudian pita suaranya mulai berbeda. Ya kan? Ya. Nah, bagaimana pita suara perempuan ketika mau memasuki masa pubertasnya? Suaranya makin halus dan melengking. Nah, itu ya, itu salah satu tanda ketika anak perempuan sudah mau memasuki masa pubertas. Nah, sekarang kita masuk pada anak laki-laki. Bagaimana juga anak laki-laki? Ada yang tahu tidak? Ketika anak laki-laki memasuki masa pubertasnya. Anak laki-laki adalah sudah mulai berkumit, kemudian sudah mulai ada jerawatnya, ya kan? Jerawatan. Kemudian suaranya makin besar, ya kan? Suaranya makin besar, yang artinya makin menonjol. Itu ya. Itu perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan. Nah, pada dasarnya selagi masih kecil, baik anak perempuan dan laki-laki, kita tidak bisa membedakan mana suara laki-laki dan mana suara perempuan. Ya kan? Kita tidak bisa membedakan. Selagi masih 4 tahun, 5 tahun, kita tidak bisa membedakan. Karena suaranya sama. Masih belum ada perubahan lagi. Makanya kita tidak bisa membedakan antara suara anak laki-laki dan perempuan. Tapi ketika sudah memasuki yang namanya masa pubertas, kita sudah mulai bisa membedakan. Sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa anak laki-laki itu ada perubahannya, dan begitu juga perempuan ketika sudah memasuki yang namanya masa pubertas. Nah, sekarang coba kalian perhatikan halaman 22. Halaman 22, di situ ada menjaga kebersihan organ reproduksi. Sekali lagi, menjaga kebersihan organ reproduksi. Nah, cara menjaga kebersihan organ reproduksi itu yang pertama adalah mandi dengan air bersih sehari 2 kali. Kemudian yang kedua, bila haid atau menstruasi, pembalut diganti setiap beberapa jam sekali dengan menggunakan pembalut yang bersih. Kemudian selanjutnya berolahraga secara teratur. Organ reproduksi dibasuh bila habis buang air kecil agar tidak gatal. Nah, yang artinya di sini tadi di nomor 2 itu khususnya untuk perempuan ya, tidak termasuk laki-laki di situ. Hanya khusus untuk perempuan. Nah, sedangkan khusus untuk laki-laki tadi adalah harus mandi 2 kali
hari. Kemudian harus dicuci dengan bersih. Berbeda ya, jangan kalian pikir nanti saya masih termasuk di situ. Tidak, berbeda antara perempuan dengan laki-laki. Nah, tadi sudah saya jelaskan yaitu mengenai menjaga kebersihan organ reproduksi. Nah, sekarang ada pertanyaan dulu sampai di situ? Tidak. Ada tidak? Tidak. Nah, kalau memang tidak ada pertanyaan, sekarang kita masuk pada tugas. Nah, di situ ada tugas ya di halaman 21, yaitu ada 3 buah. Ada 3 buah tugasnya. Itu tugas di rumah ya. Tugas di rumah. Minggu depan saya periksa. Sekali lagi minggu depan saya periksa. Nah, baik. Semoga materi yang telah saya jelaskan pada pagi hari ini supaya kalian pelajari lagi di rumah, supaya kalian lebih bisa mengerti lagi. Dan demikian materi kita pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih.